sejak awal saya sampaikan kepada seluruh relawan untuk itu. Sejak awal saya perintahkan seperti itu untuk mendukung pemerintahan Pak Presiden Prabowo Gibran 2 periode. Ada yang sebut Prabowo 2 periode. Saya kira saya mau koreksi. Kader-kader muda, saya mau koreksi saudara-saudara. Please, tolong jangan sebut seperti itu. Kita belum 1 tahun menjalankan yang menentukan apakah Prabowo 2 periode atau tidak. Selain yang maha kuasa, Prabowo sendiri. Kalau saya menilai bahwa diri saya tidak mencapai apa yang saya canangkan, saya tidak mau maju lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jangan sampai dia main, tanda kutip, main presiden-presidenan gitu ya. Karena masih ada 01-nya gitu. Salah satu agenda politiknya itu adalah bagaimana kemudian ya mengamankan kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran. Jokowi ingin menancapkan ya, dirinya tetap sebagai kingmaker. Ya. Karena memang Jokowi dengan pengaruhnya tentunya tidak ingin menjadi penonton. Berarti dukungan terhadap Pak Prabowo ini sebetulnya itu betul-betul murni dukungan atau hanya manuver untuk menyelamatkan keluarganya aja nih? Udah Cukup pasti, kan? besar pengaruh Pak Jokowi terhadap kemenangan Prabowo Gibran. Sehingga kalau kemudian pemerintahan Prabowo Gibran ini gagal, ya, bukan hanya Prabowo yang gagal, tapi Jokowi juga gagal. Ya. Artinya mimpinya 2 periode. Tapi setidaknya satu periode dia aman dulu gitu kan. Biar leluasa gerakan Wapres ini, karena bagaimanapun juga ya Jokowi ini kan baju politiknya gitu. Selamat berjumpa kembali dengan Suara Angka Podcast LSI DNJA. Masih bersama saya Ade Bondon, ditemani oleh Aji Alfarabi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan juga Mas Hanggoro. Assalamualaikum Mas Ade, Mas Aji. Salam sehat. Salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tidak bosan-bosan saya ingatkan untuk kalian yang suka dengan acara ini, silakan di like, di share, kemudian juga di subscribe. Oke, Mas Hang dan Bro Aji, kali ini kita sedikit bahas soal statement Pak Jokowi mengenai dukungan yang diperintahkan ke relawan. Bara JP untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode. Ya, padahal baru 10 bulan ini kan. Ini udah disuruh dukung 2 periode. Nah, tapi yang menarik statement ini keluar bersamaan dengan rangkaian peristiwa. Kita bilang begitu ya. Pertama misalnya soal ijazah Gibran yang disangsikan. Kemudian juga ada beberapa momen-momen penting ya. Misalnya pelantikan menteri ketika reshuffle kemarin itu Gibran tidak hadir. Ya meskipun memang kita tahu ada penugasan katanya tugas seperti keluar kota, itu. Tugas keluar kota atau keluar negeri gitu ya. Tapi intinya Mas Wapres nggak datang waktu itu. Nah kalau kita kait-kaitkan antara pernyataan ini dengan serangkaian kegiatan penting yang tidak dihadiri oleh Mas Gibran dan juga peristiwa-peristiwa seperti gugatan ijazah kepada Mas Gibran sampai tidak adanya PDIP di kabinet. Nah ini analisanya seperti apa nih, Mas Hang mungkin? Gimana Mas Hang? Ya, terima kasih Mas Adi. Jadi memang kita harus tahu dulu ya bahwa Jokowi itu memang mantan presiden. Betul. Pensiunan presiden. Tapi dia bukan pensiunan politikus. Dia masih hidup, ya, masih mewarnai politik kita. Hidup bukan sekedar dalam artian ini ya, maksudnya masih berpotensi bisa membentuk bulat lonjongnya politik kita. Sehingga statementnya ini bukan sekedar soal pernyataan Jokowi, tapi ini juga bagian dari manuver politik menurut saya. Ya, karena mungkin ya bungkusnya ini adalah konsolidasi basis. Bungkusnya yang nampak gitu ya, antara pertemuan Jokowi dengan basisnya.
Dan basis Jokowi ini dikenal sangat cair, ya. Karena memang hubungannya personal Jokowi dengan basis, bukan atas dasar kedekatan kelembagaan misalnya dengan partai bukan, ya. tapi lebih ke Jokowi. Nah, Relawan- cair ini relawan itu ya. betul. Nah, cairnya ini kenapa? Karena sangat dipengaruhi juga oleh isu-isu ya. Isu-isu negatif pasti juga akan mempengaruhi cairnya relawan ini gitu. Iya, iya. Sehingga ini menjadi bungkusnya, sekali lagi ini menjadi konsolidasi Jokowi dengan relawannya. Karena dengan cairnya relawan ini berpotensi terfragmentasi relawan-relawan ini. Dan kita tahu asal muasalnya relawan kan bukan hanya sejak awal mendukung Jokowi, tapi juga dari pendukung dari kelompok-kelompok lain ya, misalnya ke PDIP dan tokoh-tokoh yang lainnya gitu. Sehingga dengan konsolidasi ini Jokowi ingin jaga nih agar kalaupun misalnya terpecah-pecah jangan diambil sama yang lainnya. Ini masih gua nih gitu. Yang pertama. Yang kedua memang ini tak lepas juga dari proteksi Gibran. Ya, karena memang beberapa waktu terakhir serangan kepada Jokowi dan terutama juga kepada Gibran seperti tidak ada yang membendung. Oke, Jokowi soal isu ijazah, pun Gibran juga soal isu ijazah SMA. Ya, kemudian soal ketidakhadirannya Gibran pada event-event krusial, ya. Bahkan ketidaksamaan kostum, ya, itu bisa digoreng habis-habisan dan seperti tidak ada yang membendung gitu. Jadi wajar kalau Jokowi memproteksi Gibran di mana dia adalah pewaris tahta yang sah gitu ya. Sekaligus ini menurut saya soft reminder kepada Prabowo bahwa ini belum genap 1 tahun ini ya. Baru selesai presiden sudah begitu banyak serangan-serangannya gitu. Padahal kita harus ingat bahwa mesin politik Prabowo tidak akan seperti sekarang, tidak akan sekuat sekarang tanpa bantuan Jokowi gitu. Gibran memang wapres yang muda, tetapi bagaimana juga dia harus memiliki peran yang penting. Ini kayaknya yang mau disampaikan Jokowi gitu ya. Nah, yang ketiga memang Jokowi ingin menancapkan ya dirinya tetap sebagai kingmaker ya. Karena memang Jokowi dengan pengaruhnya tentunya tidak ingin menjadi penonton. Dia ingin tetap mengarahkan arus politik kita ini seperti apa, ingin tetap terlibat di sana. Jadi 3 hal ini yang menurut saya yang poin yang menanggapi statement Jokowi, dukungan Prabowo Gibran 2 periode. Ya. Kalau lu Ji ngeliatnya gimana? Iya, ini kan tergantung analisa kita melihat pernyataan Pak Jokowi ya. Kalau analisa politik memang banyak hal bisa kita cermati atau bisa kita simpulkan dari apa yang bisa kita sebut sebagai manuver politik Pak Jokowi ya. Mungkin itu istilah yang sering disebut ya dalam beberapa hari terakhir ya. Tapi kalau kita lihat naik turun lah isu antara hubungan Jokowi dan Prabowo ya. Ada isu yang sebetulnya justru lebih keras waktu itu ya, ketika beberapa kali momentum ya, ketika isu ijazah palsu Pak Jokowi misalnya, ya itu kan lagi rame-ramenya kan, kemudian Bareskrim mengeluarkan pendapat bahwa isu itu atau ijazahnya asli misalnya ya, kemudian kita lihat keterlibatan atau isu terkait keterlibatan Pak Jokowi misalnya atau geng Solo lah, orang sebut geng Solo dalam demonstrasi aksi Agustus kemarin. Itu kan isu-isu besar yang kemudian selalu dihubungkan dengan istilah yang lagi banyak dipakai nih sama banyak analisa politik ya soal keluar geng Solo ini ya. Kalau kita melihat ini sebagai analisa yang biasa saja ya. Justru memang pertama kita harus akui bahwa Pak Jokowi masih menjadi media darling ya. Jadi apa yang kemudian menjadi pernyataan beliau, apa yang menjadi sikap beliau itu selalu rame nih di berbagai media massa ya. Nah, ini penting juga menjadi satu sinyal penting juga bagi kekuasaan sekarang Pak Prabowo maupun elit politik sekarang bahwa Pak Jokowi masih punya daya tarik yang begitu besar ya. Karena media ataupun ya mungkin media sosial ya. Semua menyadari ya bahwa ketika ada muncul
apapun yang ada kaitan dengan Pak Jokowi ini selalu punya daya tarik yang luar biasa, ya. Artinya bahwa memang ada sisi media darling. Jadi sebelum kita masuk ke analisa politik, ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini kan sebetulnya pernyataan yang tidak terlalu punya efek secara politis untuk sekarang sebetulnya, ya. Karena kalau kita ada pernyataan dari seorang politisi itu ketika ditanya soal respon soal pernyataan Pak Jokowi ini kan, dari Golkar itu, Sekjen Golkar Sarmuji kan menyatakan bahwa ya itu kan pernyataan yang normal saja dari seorang bapak yang kalau ketika misalnya mendukung anaknya kan gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari secara analisa yang biasa, ini pernyataan yang sebetulnya kalau dikaitkan dengan konteks politik ya pasti banyak kemudian analisa yang muncul. Nah, jadi mungkin selain analisa politik tadi, kita harus lihat juga bahwa ini pernyataan yang bisa jadi pernyataan biasa tapi menjadi luar biasa karena respon media yang luar biasa karena Pak Jokowi masih menjadi media darling, ya. Yang kedua, kalau kita bicara soal analisa politik, saya ingin tambahkan saja ya. Tadi yang disampaikan Mas Hang itu beberapa poin saya setuju ya, bahwa sebagai seorang penguasa politik ya, sebagai seorang presiden ya, memang Pak Jokowi merasa punya kebutuhan agar dirinya itu masih relevan dalam perpolitikan kita gitu ya. Karena sudah selesai nih masa jabatan sebagai presiden ya. Dan ruang geraknya atau ruang politiknya harus tetap dibuka sehingga masih punya ruang untuk melakukan manuver politik. Nah, salah satu ruang yang dimiliki oleh Pak Jokowi adalah relawan Jokowi ya, yang kita tahu sangat loyal terhadap Pak Jokowi dalam 2 kali pemilu ya. Selain mungkin PSI, tapi kan PSI kan kita belum lihat ini tindak tanduknya maupun bagaimana prospek PSI kan belum jelas. Tapi yang jelas bahwa dia punya kekuatan relawan. Jadi ini upaya juga untuk memberikan sinyal kepada relawan bahwa mereka masih punya agenda politik ya, bahwa salah satu agenda politiknya itu adalah bagaimana kemudian ya mengamankan kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini juga sinyal kepada pemerintah Prabowo ya, bahwa kepada Presiden Prabowo tentunya secara khusus secara personal, bahwa apa yang dituduhkan soal yang selama ini banyak dituduhkan soal geng Solo lah, kemudian kemarin aksi-aksi Agustus kemarin yang dikaitkan sama beliau itu nggak ada sama sekali. Karena jangankan beliau mendukung Prabowo Gibran untuk selesai 1 periode, beliau bahkan mendukung jika bisa 2 periode kan. Berarti artinya bahwa 1 periode pun beliau akan mendukung sampai selesai. Jadi itu sinyal politik yang kuat. Yang ketiga, mungkin ini pengingat saja kepada Prabowo ya, bahwa kepada Presiden Prabowo bahwa ada komitmen politik yang harus dijaga ya. Bahwa ketika 2024 kemarin ya, Prabowo maju sebagai calon presiden didampingi oleh Gibran, itu ada komitmen politik terkait dengan kita bicara soal substansinya ya, substansi bahwa ada kesinambungan kekuasaan dari Pak Jokowi dilanjutkan ke Pak Prabowo. Nah, kesinambungan kekuasaan ini perlu dijaga ya. Jadi ini pesan politik juga kalau kita melihat dari Pak Jokowi terhadap presiden. Jadi saya melihat ya memang ini analisa manuver politik yang positif lah. Manuver positif ya. Oke. Ya memang positif ya. Tapi memang kalau kita lihat gelagat ya atau memang attacking kemarin kan sebelum kita ngomongin soal 2 periode, ini bahkan ada isu soal pemakzulan wapres gitu ya. Ibaratnya ini kalau bermimpi gitu ya. Mimpilah setinggi bintang, kalaupun nggak sampai masih di awan-awan gitu kan, kata Bung Karno gitu. Artinya mimpinya 2 periode. Tapi setidaknya 1 periode itu aman dulu gitu kan. Biar leluasa gerakan wapres ini, karena bagaimanapun juga ya Jokowi ini kan baju politiknya Gibran. Jadi apa yang ada di Gibran dan sebaliknya ini representasinya gitu ya. Kalau salah satu disenggol ya siapa yang bisa mengcover kan, kira-kira begitu. Nah dalam hal ini attacking termasuk isu pemakzulan itu jangankan berbicara situ gitu, bahwa sampai nanti 2 periode pun kita akan masih di satu barisan ini gitu. Jangan diotak-atik nih. Nah, ini mungkin pesan yang krusial ya dari Jokowi ke lawan-lawannya. Tapi yang jadi pertanyaan begini kan, kalau tadi Masang bilang ini Jokowi kan pensiunan presiden ya. Ya idealnya pensiunan presiden itu kan dia akan berubah menjadi negarawan ya. Maksudnya ya apapun yang terjadi pemerintahan yang sah memang harus betul-betul dia dukung gitu. Nah pernyataan
Pak Jokowi ini kalau kita lihat keluarganya kan banyak juga, selain Gibran kan juga ada Bobi ya, jadi nantunya ya. ini jadi Gubernur. gitu ya. Berarti kan ada anggota keluarganya harus diamankan sebetulnya dalam tanda kutip. Berarti dukungan terhadap Pak Prabowo ini sebetulnya itu betul-betul murni dukungan atau hanya manuver untuk menyelamatkan keluarganya aja nih? Iya. Kalau gue melihat ini dukungan yang murni dari Pak Jokowi ya. Murni itu ya. Iyalah, karena kesinambungan kekuasaan atau berjalan baiknya pemerintahan Prabowo Gibran itu kan efeknya juga ke Gibran, ya. Dan ini kan juga nama baik Pak Jokowi ya, karena orang tahu semua di tahun 2024 pemilu 2024 Pak Jokowi adalah ya walaupun secara formal mungkin nggak pernah menyatakan mendukung pasangan Prabowo Gibran, tapi kan orang tahu ya, cukup pasti, kan, besar pengaruh Pak Jokowi terhadap kemenangan Prabowo Gibran, sehingga kalau kemudian pemerintahan Prabowo Gibran ini gagal, ya bukan hanya Prabowo yang gagal. Tapi Jokowi juga gagal karena Gibrannya kemudian akan menjadi sulit kemudian punya potensi untuk berkembang, untuk berkarir lebih jauh dalam politik karena dianggap gagal ya di periode pertama pemerintahan Prabowo Gibran ya, dan beban Gibran lebih besar ya. Bukan hanya soal orang akan melihat kapasitas Gibrannya dalam menjalankan pemerintahan ya. Karena Gibran masuk sebagai calon wakil presiden dengan berbagai macam kritik yang kemudian mengemuka saat itu ya. Kritik soal kapasitas, kritik syarat, soal hubungan ya karena kekeluargaan, soal syarat dan seterusnya. Sehingga memang jika Gibran ingin besar ya karir politiknya ke depan, ya beliau harus menyalakan obornya sendiri kan, gitu. Kalau menurut saya bukan sekedar mendukung ya, tapi juga berekspektasi juga untuk di backup. Ya. Jadi saya udah menyatakan dukungan nih, ya backup saya dong gitu. Jangan biarkan saya dibully habis-habisan, keluarga saya dibully habis-habisan dan tidak ada yang membackup. Gibran perlu ruang yang lebih besar, ya, yang bisa disorot oleh publik sehingga kapasitasnya dianggap dipercaya oleh publik. Kalau ruangan itu muncul kecil sekali, tidak pernah diberikan kesempatan yang lebih populis gitu ruangannya. Sementara Wapres ini kan seringkali dianggap sebagai ban serep. Berarti sebagai, menurut Masang Gibran ini belum dikaryakan dengan optimal ya oleh Pak Prabowo berarti. Bukan dikaryakan belum optimal, tetapi manuver beberapa bulan ini yang serangan lebih ke Gibran, maka dia harus mendapatkan timbal balik nih gitu. Artinya dikasih kesempatannya lebih sehingga isu-isu soal tidak mampu, isu-isu soal itu otomatis tereduksi. Ketika Wapres dianggap memiliki peran penting, bukan sebagai aksesori politik saja. Karena yang namanya aksesori politik itu seringkali dia dapat isu negatifnya aja. Kalau baiknya itu milik 01, kalau buruknya milik dia bersama gitu. Ini yang diharapkan. Jadi ada timbal balik. Saya mendukung bahkan sampai 2 periode, tapi backup kita, backup Wapres, yang dimana saya juga berperan penting dalam pemenangannya Prabowo kemarin. Memang ini problem juga ya. Pertama problem secara konsep ya, bahwa dalam pemerintahan presidensial chief eksekutifnya memang presiden ya. Jadi tadi yang disampaikan Mas Hang bahwa ketika pemerintah diberikan kredit yang baik oleh publik, maka kredit itu biasanya dimonopoli oleh presiden ya. Dan ketika karena Wapres ya jarang muncul dalam ruang-ruang publik ya, apalagi kalau kita lihat dalam tempo 6 bulan ini ya, memang jarang sekali kita melihat kehadiran Mas Wapres ini dalam ruang publik ya. Bahkan ketika momen-momen penting ya, momen-momen penting kemarin ya, waktu aksi-aksi massa kemarin ya, itu Wapres sebagai seorang ya, bukan hanya sebagai wakil presiden, sebagai seorang bisa bilang sebagai tokoh politik ya, itu juga nggak muncul ya. Ketika misalnya pertemuan Pak Prabowo dengan para petinggi partai politik di istana ya, itu nggak terlibat. Reshuffle kabinet ya, juga nggak terlibat ya. Jadi memang kemudian isu-isu besar ya, program-program besar ya terkait dengan program-program populis Pak Prabowo ini juga jarang kemudian menjadi narasi yang disampaikan oleh Wapres ya, mayoritas dimonopoli oleh presiden ya. Sehingga ini memang sulit juga. Tapi ini bukan satu, ada landasan historisnya juga ya. Kalau kita lihat belajar pengalaman historis Wapres kita, memang banyak Wapres yang hanya menjadi ban serepnya presiden ya.
Kecuali memang atau jadi lawannya iya. pada periode kedua nanti ya. Betul, kecuali wapres yang memang punya bargaining politik yang kuat ya. Kalau kita lihat yang punya posisi itu hanyalah Pak Yusuf Kalla waktu kepemimpinan Pak SBY di periode pertama ya. Yang kedua SBY, kan melawan. Ya, SBY JK ya. Waktu periode pertama karena waktu itu JK adalah ketua umum Partai Golkar. Jadi punya modal politik yang kuat. Nah, sekarang Gibran modalnya adalah modal simbolik ya, karena kehadiran Gibran merupakan simbolisasi dari Pak Jokowi saat itu. Jadi orang melihat ada kesinambungan dan ada efek elektoral yang kemudian diterima oleh pasangan Presiden Prabowo dan Gibran karena masuknya Gibran sebagai wakil presiden. Tapi kan dukungan politik atau modal politiknya gak dipunyai sama oleh Gibran, sehingga mudah sekali untuk diletakkan hanya sebagai jabatan yang simbolik ya. Jadi jarang sekali kemudian muncul. Nah ini juga PR bagi Gibran sendiri ya, sehingga memang ini kembali ke Gibran untuk bisa melakukan ya semacam kreativitas atau mencari ruang agar juga kelihatan apa yang kemudian menjadi kerja atau kreativitas dari harus Mas Wapres, hati-hati ya. juga Mas Haji, Mas Ade, seorang wapres ya, apalagi masih periode pertama itu ketika dia bergerak kreatif itu juga harus ada koridor yang dia harus jaga gitu ya. Jangan sampai dia main tanda kutip main presiden-presidenan gitu ya. Karena masih 01-nya gitu. Kita masih ingat di awal masa jabatan kemarin Gibran membuka ruang aduan gitu ya. Ya langsung gitu ya. Itu harus hati-hati karena memang begitu dia membuka ruang aduan itu artinya kan ada jaringan atau lembaganya presiden yang mampet gitu. Itu kan artinya kontraproduktif dengan yang dilakukan kerja-kerja presiden. Harus hati-hati juga, jangan sampai kontraproduktif kreativitas itu gitu. Jadi memang manuver atau statementnya Jokowi memang menurut saya harus ada harapan, harus ada sesuatu yang ruang gitu yang muncul dari presiden. Ini ruang mainannya wapres gitu, sehingga kapasitasnya nampak oleh publik. Jika tidak, dia akan terjadi penurunan tingkat kepercayaan atau kepuasan kinerja. Nah ini dampak dari tadi dibilang ruang-ruang ini kan memang tidak diberikan penuh ya atau besar ke Mas Wapres ya. Jadi kalau berkaitan dengan hasil survei ini, kalau episode yang lalu kan kita pernah bahas juga nih mengenai persepsi kepuasan publik ya terhadap presiden maupun wakil presiden. Nah pada survei bulan Juni ini menunjukkan bahwa masyarakat puas dengan kinerja presiden sebesar 81,2%. Tapi untuk yang Mas Wapres, Mas Gibran ini hanya di 65,5%. Berarti ada gap ya di situ. Nah kalau tadi dibilang Mas Wapres ini sebetulnya udah mencoba gitu untuk membuka ruang-ruang sendiri, tapi tadi itu koridornya misalnya yang bertabrakan dengan kewenangan presiden, atau dia juga mencoba untuk sebagai generasi milenial ya Mas Wapres ini tampil di media sosial, tapi ternyata yang dislike lebih banyak tuh video-videonya Mas Wapres ya. Berarti kan memang ini selain tidak diberi ruang juga ada semacam serangan-serangan lah ke Mas Gibran. Jadi memang banyak ini ya tantangannya nih Mas Gibran. Nah dilihat dari tingkat kepuasan yang berbeda dengan Pak Prabowo ya jauh ya dari 81 ke 65 gitu. Kemudian juga isu-isu negatif ke Mas Gibran mengenai ijazah itu tadi dia buat media sosial juga banyak yang dislike. Apa nanti ini jadi bahan pertimbangan Pak Prabowo nih untuk menggandeng kembali di periode kedua ini? Karena kan kalau kita lihat saingannya juga lumayan oke nih. Misalnya Mas AHY. AHY ini kan ya maaf ya dari sisi mungkin dilihat dari sisi kapasitasnya lebih ini pandangan subjektif gua sebetulnya. Persepsi saat ini ya. Oke lah gitu kan dari sisi pendidikannya, kemudian juga sama-sama anak mantan presiden. Berarti brandingnya bagus ya AHY. Ya brandingnya bagus. Mas AHY itu kan memang bagus gitu ya. Ya di samping itu ada juga misalnya Mbak Puan kayak gitu ya. Dengan ada kondisi seperti ini, apakah Prabowo akan mempertimbangkan kembali untuk Gibran diajak lagi nanti? AHY begitu karena memang ada ruang. Ini muncul dulu ketika Pilgub DKI ya belum seperti sekarang gitu ya. Seiring waktu terakhir kita lihat ya makin matang menteri, makin matang, semakin banyak ruang juga untuk interaksi dengan publik lebih luas.
Bahkan isu-isunya isu-isu yang populis gitu ya, isu membangun infrastruktur. Ini memberi ruang bagi AHY untuk menunjukkan kapasitasnya. Tidak dengan Gibran. Meskipun secara level dia wapres gitu ya. Nah, jadi memang gap yang cukup jauh, bahkan 15% antara presiden dengan wakil presiden, ini bisa menjadi persimpangan jalan nih antara Pak Prabowo Gibran, 2029. Ya, kalau kondisi ini terus terjaga gapnya cukup jauh, tentunya Prabowo tidak ingin ada beban elektoral gitu. Ngatrol terus, ibaratnya kayak narik gerobak gitu ya, gendong. Jadi tentu tidak mau. Makanya kemarin kan Prabowo juga sempat mention ya, bisa jadi nih bersaing antara Gibran, ada juga Puan, ada AHY gitu ya. Mungkin juga ketua-ketua partai yang lain yang juga berharap serupa gitu kan. Jadi memang ini momen di mana bisa menjadi persimpangan jalan. Kenapa? Karena dengan 81% kepuasan kinerja itu artinya kan Prabowo sukses ya, mendapat simpati publik. Sisi yang lain dia juga dianggap bisa berpotensi melanjutkan success story-nya Jokowi. Itulah kenapa dapatnya 80%. Kenapa? Karena suaranya dia kan hanya 65% elektabilitasnya. Berarti dengan tingkat kepuasan 81%, itu ada juga mereka yang memilih capres yang lain sudah beralih dukungan ke Prabowo yang menyatakan puas gitu. Jadi sukses mengambil simpati itu. Berbeda dengan Gibran yang suka tidak suka basis dukungannya kan dari Jokowi. Nah, Gibran belum bisa mengubah basis dukungan dari dari ayahnya ke dia secara personal. Sehingga ini memang bisa jadi momentum ya bagi Gibran untuk menyadari bahwa dia belum mendapatkan ruang lebih, belum bisa meyakinkan publik bahwa dia memang wapres yang layak dipilih. Nah, ini tantangan bagi Gibran saat ini. Kalau kita lihat angka itu ya, memang dari sisi gap kita lihat gapnya besar ya, 15%-an ya, dari 81,2 sampai sama 65,5%. Berdasarkan survei terakhir kemarin ya. Survei kita di bulan Juni ya. Tapi di sisi lain kalau kita lihat dari angka tadi ya, kalau kita kembali bahwa karena sistem pemerintahan kita adalah sistem presidensial, di mana presiden adalah chief eksekutifnya ya, dan kredit ketika pemerintahan positif itu cenderung ke presiden ya. Maka angka 65,5% ini 65, berapa? 65,8 ya. 65,8 atau 5 ya. 65,5. Oke, sorry. 65,5% ini adalah angka yang sangat lumayan buat seorang wapres ya. Itu pun mungkin sudah didiskon karena ini bulan Juni ya. Didiskon dengan isu-isu dinasti sebelumnya. Ya. Tapi angka 65,5 itu kemudian angka yang tidak terlalu buruk untuk seorang wakil presiden ya. Memang tantangannya adalah kalau kemudian Gibran punya ekspektasi politik di 2029 ya, maka posisi saat ini bukanlah posisi yang ideal dengan angka kepuasan itu ya. Beliau harus keluar untuk tadi menyalakan obornya sendiri sehingga orang bisa keraguan orang terhadap kapasitas isu-isu dinasti itu bisa hilang dengan cara Gibran menunjukkan kapasitas dan kerjanya. Itu pertama. Yang kedua, kalau kita lihat dari sisi posisi tadi ya, dengan angka kepuasan yang cukup tinggi bagi seorang presiden ya, 81,2% ya. Ini kan sebetulnya dalam periode awal pemerintahan ya, karena kalau kita hitung kan baru 8 bulan setelah dilantik ya, angka bulan Juni itu ya 81,2%. Ini juga kita harus hitung bahwa ini masih masa-masa bulan madu juga seorang presiden. Masih ini ya, masih ada tingkat trust yang begitu tinggi terhadap presiden, terhadap pemerintahan dan lain-lain ya, dan kecenderungan publik wait and see ya, melihat apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah ya. Sehingga ini nanti kita uji ya dalam survei ke depan ya. Kalau kemudian angkanya masih bertahan, maka artinya bahwa ada legitimasi publik terhadap kinerja atau kerja dari pemerintahan dan presiden. Ya, tapi kalau angkanya berubah, nah ini yang harus kita hati-hati untuk melihat. Ya, bahkan kalau kita lihat perkembangan terbaru ya, berita terbaru ya, hari ini ya ada informasi survei dari lembaga lain ya, lembaga nasional juga, itu menunjukkan bahwa kepuasan terhadap presiden itu menurun jauh ya, bahkan di bawah 60% ya. 58, sekian persen ya, dari survei yang dikeluarkan oleh indikator ya, yang beredar
Mungkin di media belum kelihatan ya, kita belum baca sih memang di media. Tapi di grup-grup WhatsApp itu banyak sekarang beredar hasil survei dari indikator itu ya. Kalau memang angka itu benar, ini satu alarm yang cukup keras terhadap pemerintahan Presiden Prabowo. Dan kalau kita lihat ya memang, nah ini sedikit mungkin terkait dengan Jokowi dan Prabowo ya. Ini kan memang gaya governing yang berbeda ya, antara Prabowo dan Pak Jokowi. Ya. Pak Jokowi itu dikenal sebagai presiden yang memang fokus pada isu-isu dalam negeri nih. Ya, jadi dalam 1 tahun pertama kita lihat itu nggak pernah keluar negeri tuh Pak Jokowi. Jadi panggung internasional kita itu kosong gitu sama presiden. Ya memang itu kan kritik waktu itu ya, bahwa presiden jarang keluar negeri untuk menghadiri event-event atau panggung-panggung internasional ya, sehingga memang muka Indonesia di panggung internasional itu kurang terlihat. Jago kandang. Iya ya. Tapi memang ya jago kandang dan tapi memang banyak persoalan yang mampu diselesaikan oleh Pak Jokowi dalam 1 tahun pertama. Ini walaupun waktu itu masih ada kritik juga, tapi terlihat bahwa beliau fokus untuk menyelesaikan masalah-masalah domestik. Ya. Saat ini di pemerintahan Prabowo memang Prabowo melakukan pendekatan yang berbeda ya. Beliau banyak menghadiri juga kegiatan-kegiatan internasional nih, panggung-panggung internasional ini banyak dihadiri oleh Pak Prabowo ya. Ini mungkin karena background beliau sebagai seorang militer yang punya jaringan internasional yang cukup luas ya. Beliau datang ke sidang umum PBB. Ini kan pertama kali setelah 10 tahun ya, beliau pidato di General Assembly-nya PBB ya. Kemudian datang dalam deklarasi New York mendukung Palestina sebagai negara ya, untuk two state solution dan lain-lain ya. Kemudian belum lagi pertemuan-pertemuan bilateral yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya. Udah ada sisi keluar negeri ya, banyak luar negeri. Tapi di saat yang sama memang banyak sekali persoalan-persoalan dalam negeri yang kemudian menjadi ambisi politik dari Presiden Prabowo ya, termasuk soal MBG, sekolah rakyat dan segala macam yang juga menuai banyak kritik ya. Ini kondisi domestik yang dalam situasi yang belum stabil dalam 1 tahun ya, sementara presiden banyak fokus untuk urusan-urusan dalam negeri ya. Ini juga satu sinyal yang kalau kemudian presiden yang kita lihat dalam survei kita nanti di bulan depan ya, Oktober ya. Kalau kemudian terlihat trennya sama, ada penurunan kepuasan terhadap Presiden Prabowo, maka ini satu alarm yang harus dijaga oleh presiden. Yang ingin gua katakan terkait dengan topik ini, bahwa hubungan antara ya, termasuk ketika kita memprediksi peluang ya Gibran di 2029 ya, juga harus menghitung tingkat kepuasan terhadap presiden. Kalau tingkat kepuasan terhadap Presiden Prabowo menurun ya di 2029 ya, maka ada kecenderungan ketergantungan Prabowo terhadap Pak Jokowi. Karena di sisi lain mungkin publik akan membuat komparasi antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, sehingga ketika nanti kepuasannya menurun di 2029, maka tingkat ketergantungan Presiden Prabowo terhadap Pak Jokowi mungkin bisa muncul lagi. Kecuali memang dia sangat populer di 2009, maka Prabowo bisa memilih siapapun calon wakil presidennya. Betul, justru itulah kenapa ketika Prabowo fokus di luar negeri ya. Jadi memang banyak agenda-agenda ya, dari agenda politik, agenda ekonomi luar negeri itu kan krusial ya. Soal isu dengan perdagangan dengan Amerika, Cina dan lain-lain itu kan mengharuskan presiden untuk bermanuver ya ke pasar baru ketika pasar kita sangat sulit masuk ke Amerika gitu. Maka di sisi yang dalam negeri ketika ruang itu kosong ya, Prabowo suka nggak suka harus melibatkan Gibran. Ya, Gibran bukan hanya aksesori politik ketika digunakan saat memenangkan saja. Kita tahu kan kemarin Prabowo itu kalah telak di Jawa Tengah awalnya. Ya kan? Gapnya sangat jauh sekali. Tapi begitu Gibran masuk, lambat tapi pasti, bahkan bisa menyalip signifikan Ganjar gitu. Peran Gibran sangat krusial gitu ya. Juga di Jawa Timur, Prabowo yang dulunya kalah itu akhirnya menjabatkan 65%, yang hanya stabil saja di Jawa Barat saja. Nah, ini memang sudah saatnya ya Prabowo harus lebih menggunakan tanda kutip gitu ya wapres untuk isu-isu yang populis. Suatu saat nanti pasti akan berasa bahwa memang ruang-ruang itu yang selama ini kosong harus diisi oleh wakilnya. Jangan khawatir. Gibran saya kira untuk saat ini ya dengan positioningnya gitu ya agak sulit rasanya per hari ini ya dengan pertimbangan tingkat kepuasan kinerja berdasarkan survei LSI yang lebih rendah dibandingkan dengan Prabowo.
untuk melawan saya kira belum. Saat ini enggak tahu, yang namanya politik kan dinamis. Yang kedua kita lihat berdasarkan pertimbangan sosial media. Ini kan Gibran juga belum menemukan kliknya, belum ngeklik dengan netizen kita. Ya, kita tahu kemarin pemilih berdasarkan generasi Gen Z dan milenial itu kan totalnya 53% berdasarkan survei LSI akumulasinya ya. Artinya mayoritas di pemilih ini yang segmen banyak mengakses sosial media ada di situ. Dan Gibran masih punya tantangan besar. Tadi Mas Ade sebutkan bahkan di kontennya banyak yang dislike daripada yang like gitu. Ini kan sebuah ironi, seorang wapres banyak banyak yang dislike-nya gitu. Jadi Gibran masih punya banyak tantangan secara personal untuk tanda kutip ya menunjukkan bahwa beban dia soal legalitasnya yang masih membebani dia itu belum selesai gitu. Jadi memang kasih ruang lebih pada wapres, bukan semata-mata soal memberikan mengembalikan agar orang percaya sama wapres, bukan soal itu. Aja ya. Bukan hanya soal kasih panggung, tapi ingat banyak agenda-agenda populer Prabowo yang masih tanda tanya, ya masih belum selesai gitu ya. Jangankan belum selesai gitu ya, mulai aja masih belum separuhnya gitu. Jadi ini harus perlu tim yang kuat ya. Jadi Prabowo presiden harus tahu bahwa harus ingat kembali ya, tentunya pasti ingat ya. Tapi kita emang lewat podcast ini kan mengingatkan. Kita perlu mengingatkan ini. Pemerintah perlu super tim ya. Memanfaatkan bukan hanya menteri-menteri tapi juga wakil presiden yang selama ini hanya menjadi tameng attacking pada pemerintah. Ya, selama kurun waktu terakhir ini kan attacking banyak ke wapres daripada langsung ke Prabowo. Ya. Alih-alih langsung ke program-programnya enggak, tapi justru malah ke wapres. Jadi kita tidak berharap ya program mandek gitu ya. Sementara kritikus masyarakat, civil society hanya fokus menyerang pada personality wapres. Sementara kan kepentingan kita sebagai masyarakat kan mengawal agar program yang populis yang bermanfaat bagi masyarakat luas ini terlaksana dan berdampak secara signifikan bagi masyarakat. Gitu. Gue nyambung dari poinnya Mas Hang tadi ya soal harusnya Pak Presiden Pak Prabowo ini kemudian mendelegasikan tugas-tugas domestik ke wakil presiden ketika beliau melakukan kunjungan-kunjungan ke luar negeri. Karena itu memang diatur dalam konstitusi ya, wapres harusnya melakukan fungsi untuk membantu kerja-kerja presiden ya. Walaupun memang ini berat bagi seorang presiden dalam arti politiknya ya. Karena ya tadi ketika memberikan ruang itu kepada wapres maka ruang ini menjadi panggung politik bagi seorang wapres. Karena satu dilema yang dihadapi oleh seorang presiden baru ya, bukan hanya Prabowo ya, tapi semua presiden baru adalah bagaimana kemudian menjaga jarak dengan presiden sebelumnya, ya kan? Karena kita ingat bahwa Pak Jokowi itu selesai masa jabatannya dengan tingkat kepuasan yang begitu tinggi, ya. Sehingga masih seorang 70% lebih ya. Seorang penguasa baru ketika mengambil alih jabatan ya dalam proses demokrasi ketika dia terpilih kemudian mengambil alih jabatan, maka beban terbesarnya adalah bagaimana kemudian bisa lebih baik dari presiden sebelumnya ya. Maaf saya potong sedikit aja. Kalau dulu kita ada istilah kuis itu berpacu dengan melodi. Kalau ini berpacu dengan Jokowi. Ya bisa. Nah, jadi poin saya adalah Pak Jokowi ya, Pak Jokowi memang di satu sisi sebagai seorang mantan presiden itu punya kecenderungan kalau semakin dekat dengan kekuasaan maka relevansi politiknya makin kuat. Ya. Oleh karena itu ya misalnya dengan pernyataan-pernyataan itu kan bagian dari menjaga relevansi politiknya. Sedangkan bagi seorang presiden baru semakin jauh dengan presiden yang lama maka kepresidensialnya atau sisi presidennya akan lebih kuat dan lebih muncul kelihatan oleh publik dibanding kemudian terlalu kelihatan di bawah bayang-bayang presiden yang lama ya. Itu problem yang kemudian dihadapi oleh semua presiden yang baru ya. Tapi yang disampaikan oleh Mas Hang tadi itu poin yang sangat baik bahwa dalam situasi sekarang ya, kalau kemudian misalnya survei nanti kita menunjukkan bahwa memang kepuasan terhadap presiden menurun, maka ini kemudian harus dilihat lebih serius ya, bahwa
pembagian tadi delegasi fungsi dalam delegasi kerja dari presiden kepada wakil presiden itu bukan pilihan yang itu termasuk pilihan yang bagus yang bisa kemudian menjadi alternatif ya. Dan mampu juga kayaknya Mas Wapres itu. Oh bisa. Oke, Ya, ini kalau mungkin soal mampu tidak mampu kita lihat dulu ya kan. Karena juga pendelegasian kan juga ya, lebih substantif ya, bukan hanya seremonial saja. Betul, yang kita harapkan. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin kita balik lagi ke soal statement Pak Jokowi tadi ya. Kalau dilihat memang gue setuju Pak Jokowi ini memang banyak berbuat lah untuk Indonesia ya dengan segala ini ya kekurangan dan kelebihannya ya. Misalnya dia bisa menjalankan program strategis nasional, kemudian juga IKN waktu itu kan, bahkan sukses menempatkan anak-anak ini jadi wapres dan juga kepala daerah gitu ya. Nah cuma yang menarik ini statement Pak Jokowi mengenai 2 periode dukungan terhadap Prabowo Gibran ini kan dilakukan setelah reshuffle kemarin tuh. Nah reshuffle kemarin kan betul-betul terlihat tidak adanya kader PDIP di sana. Kemudian juga ada isu dejokowisasi ya. Jadi yang tadi dibilang geng Solo tuh seolah-olah mau di out kan gitu kan. Nah dengan momentum ini sebetulnya dengan reshuffle kemarin itu dukungan Pak Jokowi terhadap Prabowo Gibran 2 periode itu hanya sekedar melindungi terah politiknya ya dan juga keberhasilan dia itu atau ini hanya manuver dia aja nih pasca reshuffle. Nah ini gimana kalau dikaitkan dengan momentum reshuffle kemarin? Iya, kalau kita lihat kan reshuffle 2 kali reshuffle itu tanpa kehadiran Gibran ya. Ini kan satu sinyal politik juga ya. Atau kemudian kalau kemudian publik mengandai-andai ya bahwa ada posisi jarak yang makin jauh antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, maka itu punya relevansinya ya. Pendapat-pendapat seperti itu ya. Karena walaupun simbolik ya Gibran hadir atau tidak dalam momentum seperti reshuffle, tapi kan itu menunjukkan posisi politik atau bargaining politik wapres ya, bahwa seakan-akan ya wapres itu nggak ada apa-apanya itu, nggak dilibatin sama sekali, nggak dilibatkan oleh presiden, sehingga tadi kalau kita kembali ke logika atau motif ya, kalau kita anggap bahwa pernyataan itu adalah pernyataan politik dari seorang Pak Jokowi ya, maka ya salah satu analisa yang bisa kita lihat dari pernyataan itu adalah ya upaya dari seorang mantan presiden Pak Jokowi untuk menegaskan posisi politiknya ya. Jadi pesannya sangat banyak itu dari Pak Jokowi ketika membuat pernyataan itu ya. Apalagi kalau kita dengar informasi bahwa di kediaman Pak Jokowi yang jauh di Solo ini ya. Nah ini juga sebenarnya problem juga kalau kita mau diskusi ya. Kenapa Pak Jokowi standby-nya terlalu jauh dari kekuasaan ya kan, kalau beliau di sekitar istana kan nggak jauh nih, kalau ada politisi yang mau silaturahmi nih kan jauh sekali di sebenarnya dengan pembangunan infrastruktur Hambalang ya. Dengan pembangunan infrastruktur sebenarnya nggak jauh lagi. Oh iya jauh ya. Lumayan Solo 6 jam 7 jam 7 jam. Sebelumnya 12 minimal. 12, lebih 15 dekat yang 1 jam ke Cikeas ya. Iya. Nah, jadi ini problem juga. Jadi kalau gue melihat memang ini adalah satu sinyal politik yang jelas oleh Pak Jokowi ya, ingin mengatakan bahwa Gibran itu bukanlah entitas politik yang lemah ya. Sebagai seorang wapres, Gibran punya kontribusi yang luar biasa ketika masa kampanye kemarin, dan beliau punya relawan yang masih mendukung ya, yang mendukung Pak Jokowi selama 2 periode ya. Dan sekali lagi yang penting adalah kalau gue melihat bahwa kalau kemudian kita punya pandangan atau punya pikiran bahwa ada upaya yang sangat keras atau secara terbuka dari Pak Prabowo atau dalam lingkaran politik Pak Prabowo untuk menjauhkan diri dari Pak Jokowi, menurut saya ini satu analisa yang terlalu jauh juga ya. Memang Pak Prabowo atau presiden yang baru pasti ada upaya untuk menjaga jarak saja, tapi dalam upaya menjaga jarak itu mungkin
ingin tidak terlalu dekat tapi jangan juga terlalu jauh karena masih dalam masa-masa ya 1 bulan madu, dan yang kedua adalah konsolidasi kekuasaan ya, karena Pak Prabowo sadar bahwa walaupun beliau punya koalisi pemerintahan yang begitu kuat ya kan 70% kan koalisi partai ini menguasai parlemen, tapi partai-partai ini mendukung Pak Prabowo itu kan kontribusi dari presiden yang lama gitu ya, Pak Jokowi. Itu satu ya. Kedua ya, masih banyak ya mereka yang mungkin menjadi loyalis Pak Jokowi mungkin di politisi ya, lingkaran politisi ataupun di lingkaran yang lain gitu ya, sistem atau lembaga negara yang lain gitu. Yang ketiga yang tadi yang paling penting ya, dalam sisi bahwa fluktuasi kepuasan presiden yang mungkin masih fluktuatif ya. Kalau kita kaget lihat hasil survei terbaru lembaga lain ya. Maka posisi hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, ini juga akan menarik untuk kita lihat ke depan ya. Artinya posisi untuk selalu berada di tengah ya, tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, itu mungkin pilihan terbaik untuk Pak Prabowo. Ya, jadi kayak lagu ya, Pak Prabowo ke Jokowi, pulang malu nggak pulang rindu. Iya. Tapi saya nggak kalah pacu dalam melodi. Gimana Mas? Jadi suka tidak suka memang Jokowi sedang menghambat, membendung lah gelombang dejokowisasi ya. Ya, wajar ya, satu sisi ya tidak ingin pengaruhnya berkurang atau hilang sama sekali kan nggak mau ya. Meskipun di satu sisi yang lain pemerintah sekarang juga ingin keluar sedikit-sedikit dari bayang-bayangan pemerintah sebelumnya. Ini hal-hal yang wajar menurut saya. Tapi memang matahari jangan sama terangnya lah ini. Ya, tapi kalau soal terang redup saya kira yang mantan presiden saya kira tahu diri. Sepanjang tidak diganggu putra mahkotanya. Ya, selama ini yang merasa gangguan itu krusial banget ya, mengganggu gitu. Karena memang lebih jauh lagi ya, bukan sekedar soal Jokowi saja, tapi menurut saya yang krusial bagi Jokowi adalah bagaimana proyek atau legasinya itu bisa terjaga. Kan Jokowi ini punya dua proyek ya, proyek infrastruktur ya, legasi IKN infrastruktur. Kemudian proyek strategis nasional PSN ya. Ini memang dijaga karena memang nggak selesai hanya di masa Jokowi saja. Untuk memastikan IKN berhasil ya harus dikawal, berkesinambungan harus dikawal, diselesaikan masa pemerintahnya Prabowo. Kalaupun banyak juga ahli bilang bahwa tidak selesai membangun IKN hanya 10 tahun, bahkan bisa 20 tahun atau bahkan 25 tahun. Ini kan Jokowi ingin memastikan ya bahwa legasi itu tetap dimainkan, tetap diselesaikan pada pemerintah berikutnya oleh Prabowo ini tentunya gitu. Di samping kita juga tahu ada juga proyek-proyek politik ya, di mana menempatkan anak-anaknya di orbit kekuasaan. Ini kan juga proyek Jokowi. Legasi politiknya itu. Legasi politiknya yang ingin dia jaga. Ya. Meskipun ya ini kita tahu ya banyak respon kemarin dari partai-partai yang lain ya, Mas Adi, ada yang dari PDIP, dari PKB gitu ya. Meskipun saya lihat Hasto misalnya cukup hati-hati ya statementnya ya, dia bilang kalau kita fokus ke kerja-kerja kerakyatan. Jadi memang cukup hati-hati dalam respon. Udah melunak kan. Sebenarnya Puan juga demikian ya statementnya ya, tidak cukup hati-hati lah gitu. Lain halnya dengan PKB, bahasanya halus sih, tapi sebenarnya punya ini dalam ya. Yang bilang ojo ke susu, jangan buru-buru. Sebenarnya ini punya dua arti yang kuat ya. Yang pertama, ojo ke susu itu bisa diartikan masih banyak tantangannya, ya masih banyak janji-janji politik yang belum tertunaikan. Kita fokus ke kerja dulu aja gitu. Nah yang kedua yang paling penting adalah jangan dikunci dulu Wapres ini di 2 periode nanti gitu. Kita juga berharap yang sama. Wapres itu kita juga ingin gitu ya. Jadi dua pesan dari kata ojo ke susu itu sebenarnya halus tapi tajam. Tapi terlepas dari pernyataan Pak Jokowi ya, Gibran nggak boleh pede juga bahwa dia akan diambil oleh Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden di 2029 ya. Karena tanpa pernyataan itu pun ya, kalau gue melihat ya peluang Gibran untuk menjadi wakil presiden di tahun 2029 itu di bawah 50% lah ya. Karena kalau kita lihat sejarah presiden selama ini ya, di periode kedua itu selalu ganti wapres ganti betul. Pemilihan langsung apalagi kalau tadi ya, kalau kepuasan terhadap presiden begitu kuat ya, Prabowo
di akhir nanti 2029 makin powerful ya. Konsolidasi kekuasaannya sudah selesai atau minimal sudah hampir sempurna. Kemudian koalisi partainya kuat ya, kepuasannya tinggi, maka Makin kemungkinan leluasa ya nentuin wakilnya. akan mencari seorang wakil presiden ya yang mungkin backgroundnya bukan seorang politisi ya. Begitulah yang kemudian kita lihat dari kalau belajar dari Pak SBY di periode kedua memilih Budiono ya. Pak Jokowi sendiri kan di periode kedua memilih Pak Ma'ruf Amin gitu ya. Jadi peluang Gibran untuk wapres di 2029 ya tanpa ada desakan dari berbagai partai politik pun ya, saya pikir bagi seorang presiden di periode kedua biasanya akan lebih bebas untuk menentukan calon wakil presidennya. Iya. Oke. Tantangannya Terakhir ini ya, sorry ya. Oke. Ini saya melanjutkan statement Mas Haji. Bagaimana nanti Prabowo leluasa atau tidak mencari 02. Karena kan konteks Jokowi 2 periode kan suka tidak suka kita akan arahnya ke situ ya. Yang jelas bahwa 2 pilpres sebelumnya Prabowo selalu kalah di basis-basisnya Jokowi ya. Jawa Tengah misalnya. Jawa Tengah, Jawa Timur ya. Kalaupun dia mencari selain Gibran, dia harus mencari figur yang juga kuat di sana ya. Ya yang itu belum terisi kecuali program-program Prabowo ini cukup bisa mengkatrol elektabilitasnya Prabowo di kantong-kantongnya yang selama ini di Puan juga Jawa Tengah itu ya, Puan Maharani Jawa Tengah. ya Puan juga di Jawa Tengah juga. Ya makanya bisa siapa aja tapi penggantinya harus representasi wilayah yang kemarin dikuasai oleh Jokowi. Jawa Timur, AHY Jawa Timur. Jawa Timur. Banyak pilihan nanti. Banyak pilihan. Oke, ini kalau ngomong sama peneliti senior memang panjang waktu. Oh iya, nggak cukup ini. Nggak cukup, tapi durasi kita yang membatasi. Kalau nyanyi bisa semalaman ya, album. Oke, next episode kita bahas isu lain. Terima kasih Masang, Bro. Siap. Bu Aji. Terima Kita kasih ketemu lagi Mas Adi, di Mas Haji. episode mendatang. Siap. Oke, seperti biasa kita pantun. Palinglah enak si buah sawo. Cakau. Dimakannya pas hari Lebaran. Cakau. Kalau memang Pak Jokowi seorang negarawan, dia harusnya mendukung Prabowo. Cakau. Meskipun wapresnya bukan Mas Gibran. Iya, iya. Terima kasih.